الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اللهم ارحمنا بالقرآن صيحة واحدة lima puluh tiga. Bisa. Cek sinyalnya putus ya. Ya. Bagus. Putus, Ustaz. Ayat Ya, bagus. Sayhatan Wahidah ayat 29. Ayat berapa lagi itu? 49 dan 49 53. ayat 53. 53. Nanti ayat Bunda tandain dan perhatiin itu. Dan banyak yang seperti ini para orang-orang yang ngafal Quran, hafiz-hafizah yang suka keder. Kalau nggak tahu susunan ayatnya, nggak tahu artinya, nggak ada gambaran, suka ketuker-tuker. Sama seperti baca surah Al-Balad ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bacain surah Al-Balad, nyebrangnya ke surat Al-Asr. Sinyal masih putus-putus ya, Bunda? Jelas. Jelas, Udah Ustaz. bagus, Jelas. Jelas, bagus, bagus. Sudah bagus. Oke. Ini kayaknya banyak yang freeze kameranya. Mungkin sinyal masing-masing atau sinyal saya nggak ngerti. Baik, ayah bunda sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hasratan alal ibad. Alangkah besar penyesalannya hamba-hamba itu. Mayatihim rasulun illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada yang datang kepada mereka seorang rasul pun kecuali mereka itu ngolok-ngolok, mereka menghina para rasulnya. Pelajaran tentang penyesalan ayah bunda. Jadi penyesalan yang pertama soal waktu penyesalan. Nanti ayah bunda cari ya, kapan sih penyesalan itu akan tiba.
waktunya yang pertama ketika jelang mati, jelang kematian. Yang kedua saat melihat azab. Jadi melihat azab Allah nanti di neraka itu penyesalan yang dahsyat tuh. Penyesalan pertama waktunya ayah bunda menjelang kematian, surat Al-Munafiqun. Nanti ayah bunda cari. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Infakkan harta kalian yang kami rezekikan pada kalian sebelum datang hari kematian. Maka masing-masing kalian ketika ajal menjelang akan berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, boleh nggak aku minta tangguh barang sebentar? Ngapain? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Aku mau sedekah dan aku pengen jadi orang saleh. Ayah bunda cari itu ayatnya tentang penyesalan. Waktu penyesalan pertama adalah jelang kematian. Ini kelas online ini ada yang sudah pernah mati belum? Angkat tangan kalau sudah pernah mati. Belum, Belum Mas ada. Bob. Nah, kalau belum ada yang pernah mati, alhamdulillah saya juga belum pernah mati. Dan gawatnya lagi, ya mereka yang sudah mati belum ada yang bisa balik lagi. Jadi informasi ini terputus. Tapi rahmatnya Allah, Allah kasih tahu bocoran. Jadi enak nih, ujian dikasih bocoran sama Allah. Apa bocorannya? Nanti kalau mati, sekarat terjadi, ajal mau dijemput, gak ada manusia punya cita-cita kecuali dua. Cita-cita terhebat manusia itu cuma dua. Apa itu? Yang pertama, mau sedekahkan semua harta. Yang kedua, mau jadi lebih soleh, solehah lagi. Nggak ada lagi itu. Jadi ini bocoran. Dikasih Allah. Dibocorin. Enak nih ujian. Belum datang, udah dikasih tahu bocoran. Tapi di ayat 11-nya dikasih tahu, dikasih tahu sama saya itu ayatnya. Padahal disuruh nyari. Ayat kelanjutannya dari surah Al-Munafikun. وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan tidak akan pernah dikasih tangguh kepada seorang jiwa kalau sudah datang ajal. Jadi nggak ada yang mungkin dikasih tangguh meski cuma sedetik, nggak ada. Jadi waktu penyesalan yang pertama adalah saat kematian. Pasti semua orang nyesel. Kenapa? Karena mereka pengen sedekahin harta semuanya. Ayah bunda, harta itu milik kita. Kecuali kalau sudah ajal menjelang atau sudah mati, harta bukan milik kita lagi, milik ahli waris kita. Jadi kalau masih hidup, pengen hibah boleh, jadi ibadah, hibah buat anak-anak, buat cucu boleh. Mau sedekah, wakaf, zakat boleh. Jadi selagi ada di tangan milik kita. Tapi kalau begitu udah ada di pembaringan, di sekatul maut, belum juga mati, itu harta udah bukan milik kita, milik ahli waris kita. Maka cita-cita kita, semua harta yang kita milikin pengen kita sedekahin. Dan yang kedua, pengen jadi orang yang soleh, lebih soleh lagi. Waktu penyesalan yang pertama itu adalah saat kematian. Yang kedua, waktu penyesalan yang kedua adalah ketika begitu melihat azab, dahsyatnya azab. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
ayah bunda sudah hafal tuh surah Al-Mulk. Dan mereka begitu ngelihat neraka, mereka berkata, duh, duh, andai kata kalau aku dulunya dengerin, andai kata aku dulu gunain otak, maka aku nggak termasuk penduduk neraka Sa'ir. Misalnya begitu melihat azab. Satu, waktu penyesalan tuh mati sama melihat azab. Alhamdulillah di sini belum ada yang mati kan, jadi masih bisa untuk bertaubat, masih bisa untuk menjadi yang lebih soleh lagi. Jadi perbaiki sebelum ada penyesalan. Yang kedua, kalau tadi itu waktu penyesalan, yang sekarang dua sebab-sebab penyesalan. Ayah bunda cari itu sebab bahwa penyesalan apa saja. Yang pertama, menyesal karena mempersekutukan Allah, syirik pada Allah. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. Ini kisah apa tuh? Kisah pemilik kebun yang lebat, yang hebat kebunnya, tapi jumawa, sombong. Begitu Allah ambil, nyesel. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duh, andai kata aku tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dulu. Tidak mempersekutukan Allah dengan kebunku, dengan kerjaanku, dengan hartaku. Nah, penyesalan, sebab penyesalan yang pertama, ngalah-ngalahin Allah. Allah dikalah-kalahin. Ntar juga begitu ya. Allah dikalahin sama kerjaan. Allah dikalahin sama orderan. Allah dikalahin sama macam-macam. Nah, itu disebut syirik-syirik terhadap Allah. Jadi Allah dikalah-kalahin. Padahal siapa kita membuat Allah dikalah-kalahin. Sebab penyesalan yang kedua, ini nggak mau ngikut Rasul, mayatim Rasul ila kanu bihi yastazil. Nggak mau ikut jalan yang dicontohin sama Rasul, nggak mau. Jadi kasih tahu sama para nabi nggak mau, dikasih tahu sama ulama nggak mau, dikasih tahu sama orang tua nggak mau. Padahal jalan kebaikan yang jelas, nah dia nggak mau. Ini dalil ayat 30. Apalagi sebab-sebab penyesalan. Apalagi ayat bunda. Ngikut pemimpin sama ngikut teman yang ngawur, yang kacau. Nanti dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayah bunda cari PR. Ngikut sama pemimpin sama teman yang ngaco, maka masuk neraka. Rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Rabb, dulu kami ngikutin sadatana pemimpin-pemimpin kami wa kubara'ana para pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabil, mereka membuat kami sesat. Jadi mereka menyesatkan kami dari jalan. Kalau itu pemimpin-pemimpin para pembesar, nanti dalam surah Al-Furqan, ayah bunda bakal cari. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, andai kata dulu aku tidak berteman sama si fulan. Laqad adallani ani dzikri ba'da izja'ani. Temanku itu membuat aku meninggalkan Al-Quran. Begitu Al-Quran itu datang padaku. Jadi hati-hati nih sama teman-teman yang ngawur. Mau kemana? Mau ngaji. Ngaji sama siapa? Sama Ustaz. Usah. Mendingan kita hangout aja. Mendingan kita ngopi-ngopi cantik. Ya begitu tuh. Banyak teman-teman yang kayak begini.
Saya yakin kita semuanya punya tuh teman-teman yang rada-rada gila tuh kita punya. Saya aja banyak tuh teman-teman yang model begitu. Jadi hati-hati ya ayah bunda. Mami saya lahir tahun 1950. Jadi usianya 74. Itu kalau dia lagi cerita sama teman-temannya, reunian yuk gitu. Masya Allah, masih banyak Bob yang belum pakai jilbab. Usia 74 nih, mending begitu. Yang masih nggak sholat masih banyak. Allah, usia 70-an. Ngapain coba ngapain? Dan jadi hati-hati ya. Jadi sebab-sebab penyesalan. Ayah bunda nanti cari itu ya, sebab-sebab penyesalan. Syirik, mau ngalahin Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, nggak mau ngikut jalannya Rasul, jalannya para nabi. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin dan para pembesar yang ngawur. Teman-teman ngawur, hati-hati itu. Nah, yang teman-teman ngawur itu ada dalam surah Al-Furqan. Nanti cari sama ayah bunda. Ya laitani lam attaqid fulanan qalila. Andai kalau saya tidak berteman sama si fulan. Laqad adallani an dzikri ba'da isja'an. Dia sudah membuat saya jadi sesat. Padahal Al-Quran sudah datang pada saya. Teman. Apalagi ya bunda nanti cari sebab-sebab penyesalan banyak. Waktunya sudah penyesalan. Waktunya ntar penyesalan. Dan sebab-sebabnya udah. Mayati min rasulin illa kanu bihi yastazi'un. Datang. Tidak ada seorang rasul datang kepada mereka kecuali mereka ngolok-ngolok. Mereka menghina. Dan jangankan rasul. Nah, sudah sering saya sebutkan. Kepada kekasih Allah aja, kalau nyakitin Allah langsung mengumumkan perang. Man adani waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka aku umumkan perang. Kalau Allah ngomongin perang, serem. Jadi ayah bunda, nah ini penyesalan buat penduduk negeri. Dan kalau ayah bunda suka turun ke tempat-tempat musibah, bencana, nah nanti itu ayah bunda suka dengerin penyesalan-penyesalan mereka. Tapi Masya Allah, berkali-kali saya turun ke tempat bencana. Kalau terjadi bencana, ya Bunda, yang saya perhatikan, yang saya catat, masjid penuh. Saya ulangi, kalau sudah terjadi bencana, segala-gala berantakan, yang saya lihat hikmahnya adalah masjid penuh. Bahkan di masjid-masjid, musola-musola darurat penuh. Banyak orang yang taubat. Dan kalau obrolan-obrolan kita bersama korban-korban, para penyintas musibah itu, penyintas bencana, nggak usah disuruh ntar ngomong sendiri. Dosa-dosa yang mereka kerjakan, ntar mereka cerita ini, itu, ini. Salah kami juga Ustaz. Udah, jadi penyesalan. Nah itu karenanya ya Bunda, waktu penyesalan sudah, sebab-sebab penyesalan udah, jangan diulang. Jadi Al-Quran ini adalah kisah sejarah. Jadi sejarah-sejarah orang-orang yang bejat-bejat ada disebut dalam Al-Quran. Sejarah orang-orang mulia juga ada. Waja'alani minal mukramin. Orang biasa jadi orang yang dimuliakan Allah bisa. Seperti Habib An-Najjar. Nah semoga saya, ayah bunda semuanya, minimal Allah muliakan seperti Habib An-Najjar. Kalau mau jadi Rasul kan gak bisa. Mau jadi Nabi gak bisa. Mudah-mudahan kita semuanya Allah muliakan seperti Habib An-Najjar. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.